Saya sudah sampai di Otorisasi Jasa Keuangan. Bagaimana tanggapan mereka tentang kasus-kasus yang beredar, khususnya juga yang terbaru kasus Ilham Bintang yang mengalami kerugian setelah rekeningnya dibobol oleh para pelaku. Oh, ada Gresik. Pak Anto, apa kabar Pak? Kita sedang ada di Gresik ya? Betul, di Ini lantai Gresik. 2 di kantor OJK ya Pak? Ketika betul. Apa sih Pak ini Gresik Pak? Oke, jadi SLIK itu adalah sistem pelaporan dari bank mengenai setiap pinjaman. Kita maju sedikit Pak? Ya, Oke. kita pinjaman, itu seluruh orang yang memiliki pinjaman itu bisa diakses melalui SLIK itu. Oke. Berbagai macam kepentingannya. Ada yang kadang-kala seperti tadi, dia hanya untuk kepentingan mau melihat sendiri dia punya hutang nggak di mana saja. Atau kalau dia punya tagihan, misalkan kartu kredit, dia kira-kira sekarang dilihat kualitas pembayarannya seperti apa. Jadi adalah laporan dari bank yang kemudian setiap bank itu bisa melihat, mengakses laporan SLIK itu. Ya. Tapi untuk mengakses itu harus ada kepentingannya, harus ada underlyingnya. Underlyingnya apa? Misalkan dia sedang mengajukan kredit ke satu bank, maka dia akan lihat di sistem SLIK. Oh, si orang ini punya pinjaman di mana saja, kualitasnya apa saja. Nah, itu kita menggunakan data pokok. Data pokoknya itu adalah nama, tanggal lahir, sama NIK. Si pelaku-pelaku ini, khususnya oknum perbankan yang punya alur itu atau mungkin akses itu, menggunakan BI checking atau SLIK OJK yang memang bisa diakses. Betul. Gimana tuh Pak penjelasannya? Kejadian musibah yang menerima Pak Ilham itu adalah karena data tabungan beliau yang dibobol melalui handphone. Di sini nggak ada, jadi kita tidak ada pernah di SLIK itu menyampaikan atau mengungkapkan dana simpanan. Karena dana simpanan, dana pihak ketiga itu adalah sifatnya rahasia. Tidak bisa diakses oleh siapapun, even petugas bank. Karena apa? Karena kita masing-masing punya customer identification dan itu beda setiap banknya. Misalkan saya punya di 3 bank akun. Akun saya di bank A, di bank B, bank C pasti berbeda. Itu ada nggak Pak, mungkin setelah yang terjadi seperti ini ya? Yang pertama, safety atau filter dilakukan? Yang pertama, nggak? Tentunya sistem ini sudah diperbaiki sejak sebelumnya. Kemudian yang kedua berarti kita harus ada namanya alerting ketika ada unusual access. Ini kan unusual tadi saya katakan, underlying. Ini dari sisi pihak bank juga kita akan melihat bagaimana pengawasan IT-nya dia. Kalau dalam kasusnya, kembali ke kasusnya Pak Ilham Bintang, menggunakan penggantian SIM. SIM card ya? SIM card. SIM card inilah yang kemudian menjadi sumber akses kan gitu. Salah satu sumber? Salah satu sumber akses. Sehingga kalau orang sudah punya SIM card, dia kan otomatis harus masuk ke rekening. Ya kan? Untuk bisa akses rekening, itu dalam M-Banking kita, itu ada namanya user ID sama password. Itu berlapis, dan itu di bank tuh dienkripsi. Jadi tidak semua bank bisa, petugas bank bisa melihat itu. Pertanyaannya dari mana user ID dan password, kan gitu. Inilah pihak kepolisian harus mengungkap. Karena kalau misalkan nanti dari data yang nanti kan kita juga pasti akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pak, ada nggak sih Pak catatan di bank tadi permintaan tadi penggantian password sama user ID? Nggak ada. Pak, ada nggak pernah gagal? Misalkan nggak ada. Loh, berarti user ID dan passwordnya betul. Misalkan gitu. Ini saya nggak tahu case-nya seperti apa. Kalau misalkan nggak pernah ada user ID dan password yang gagal atau diminta penggantian, berarti kita harus cari kenapa kok si penjahat itu tahu user ID dan password. Kalau ganti SIM card, ya kan, masukin ke handphone yang baru, kan, saya harus pakai M-Banking kan, ketika ke banking kan harus masukin user ID dan password. User ID dan passwordnya dari mana? Kan input kan. Nah kalau penjahat nggak tahu user ID dan passwordnya, fail. Pihak kepolisian harus mencari tahu dari mana. Nah, kami akan bantu pihak kepolisian. Ini loh Pak, data tracking IT penggunaan nomor ini. Kalau ada bank yang mengetahui dia punya oknum perbankan yang menjual data nasabah dan menyalahgunakan data nasabah, apakah OJK akan memberikan sanksi? Ya sangat keras, Mbak. Apa sanksinya? Bank itu adalah
lembaga keuangan kepercayaan. Kalau sudah nggak dipercayai, bahaya. Ada sanksi nggak, Pak? Sanksi ada. Apa sanksinya, Pak? Sanksinya bisa berbagai macam. Tentunya kita minta yang bersangkutan dituntut secara hukum. Oknumnya. Banknya juga diminta mereview bisnis prosesnya. Jadi banknya nggak ada hukuman ya? Yang ketiga, banknya bisa saja. Banknya kemudian di pengurusnya dilakukan fit and proper ulang. Kita akan temukan fakta berikutnya.